Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun pertemuan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama masih berkaitan dengan topik tatayyur. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-A'raf ayat 131 yang menceritakan tentang kisah Fir'aun dan pengikutnya dengan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Dan juga kita sudah mempelajari surah Yasin ayat 19. Ini menceritakan tentang para rasul secara umum, apa yang terjadi pada setiap umat yang diutus. Setiap rasul, setiap umatnya itu apa yang mereka langgar. Adapun pembahasan terakhir yang berkaitan dengan tatayyur ini menceritakan khusus pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la adwa, tidak ada adwa, wala tiyarata, tidak ada tiyarah, wala hamata, tidak ada hammah, wala safara, tidak ada safar. Zada Muslimun, wala nauha, wala ghaula, tidak ada perbintangan, nau, wala ghaula, dan tidak ada hantu. Dalam hadis ini kalimat pertama la adwa, tidak ada adwa. Yang dimaksud di sini tidak ada penyakit
yang menular dengan sendirinya. Menularkan penyakit kepada orang yang sehat itu tidak ada. Akan tetapi penyakit bisa menular itu dikarenakan takdir Allah. Jenis-jenis penyakit yang menular itu ada, tapi penyakit itu bisa menular itu semuanya karena takdir Allah. Contohnya yang pernah kita lewati secara bersama-sama, COVID-19 itu merupakan jenis penyakit yang bisa menular. Pada waktu itu iman kita diuji. Iman kita diuji. Kita benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Iman terhadap takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Waktu itu kita diuji. Contohnya si A ini memiliki suami atau memiliki seorang istri. Qadarullah, si A ini suaminya meninggal dunia. Itu disebabkan kena penyakit COVID-19. Si A ini lalu mengatakan dengan perkataan, oh sialan, gara-gara COVID-19 suamiku meninggal dunia. Gara-gara COVID-19 suamiku meninggal dunia. Ini merupakan contoh orang yang tidak mempraktekkan iman kepada takdir Allah. Emang COVID-19 itu penyakit yang menular dan juga bisa membunuh orang yang terkena. Tapi orang yang terkena musibah, si A tadi diuji keimanannya. Dia lupa bahwasanya itu ujian dari Allah, sehingga dia menyalahkan jenis penyakitnya, menyalahkan waktu terjadinya COVID-19. Itu termasuk tatoyur, menyalahkan jenis penyakitnya dan juga menyalahkan waktu terjadinya. Imannya diuji. Contoh yang lainnya, si B ini memiliki suami. Meninggalnya itu disebabkan COVID-19. Meninggalnya disebabkan oleh COVID-19. Meninggalnya itu disebabkan jenis penyakit COVID-19. Si B ini dia menerapkan iman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sehingga si B ketika diuji suaminya meninggal dunia disebabkan jenis penyakit COVID-19 yang bisa menular juga, dia tidak menyalahkan jenis penyakit, tapi dia mengatakan
ini semua takdir Allah. Dia memiliki pemahaman ini tidak akan terjadi kecuali takdir Allah. Kalau imannya kuat. La adwa, penyakit tadi bisa menyebar ke orang sekitarnya. Si A terkena COVID, memiliki teman si B, si C, si D. Si A ini terkena COVID lalu menyebar penyakitnya kepada si B, si C, si D. Si B ini menyalahkan, penyakitnya menular, menyalahkan si A. Si C juga menyalahkan si A gara-gara penyakit yang nulari tadi itu si A. Itu menyalahkan orang yang menulari. Adapun si D itu memiliki iman, imannya diuji, dia tetap teguh dengan imannya, berpegang teguhnya, dia percaya, oh ini ujian Allah, aku diuji. Sehingga si D ini tidak menyalahkan si A. Dia tahu ini semuanya ujian. Si D ini menerapkan tauhidnya secara hakiki, pondasinya kuat. Adapun si B sama si C, dia menyalahkan si A. Oh, sialan gara-gara kamu aku terkena COVID-19. Aku khawatir nanti kalau sampai meninggal dunia. Ini contoh tatayur. Karena menyalahkan orang lain, waktunya gara-gara kamu. Seandainya aku tidak berteman sama kamu, aku pasti nggak terkena COVID-19. Ini contoh tatayur. Bisa jatuh ke asyirku asghar, syirik kecil. Kalau sampai merusak imannya sampai akar-akarnya, tidak percaya bahwasanya itu takdir Allah, maka itu bisa terjatuh asyirku akbar, syirik besar. Karena adwa itu merupakan jenis penyakit yang dulunya itu bisa menyebar secara luas, seperti COVID-19. Itu juga banyak orang yang meninggal gara-gara adwa. Dalam hadis ini juga ada kalimat safara. Safara itu jenis penyakit cacingan. Dulu pada zamannya Nabi Muhammad, pada waktunya orang-orang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu juga terjadi wabah penyakit cacingan, safar, kalimat hadis yang terakhir. Itu juga banyak orang yang meninggal dunia gara-gara penyakit cacingan, safar. Banyak orang waktu itu menyalahkan jenis penyakitnya. Bahkan orang yang sudah memeluk agama Islam, ketika diuji dengan penyakit, dia masih menyalahkan jenis penyakitnya, tidak menyadari bahwasanya penyakit itu bisa membunuhnya. Itu tidak didasari dengan takdir Allah, sehingga dia menyalahkan jenis penyakitnya. La adwa wala tiyarata, tidak ada tatayur yang benar-benar berpengaruh.
Sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian tatayyur. Tatayyur itu anggapan sial atau nasib yang buruk yang disandarkan pada tanda-tanda tertentu seperti burung, angka, waktu, atau sejenisnya yang tidak memiliki hubungan sebab dan akibat berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, baik itu dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Waladiyawata, mengundi nasib dengan angka itu juga tidak diperbolehkan, termasuk tiarah. Zaman dulu sudah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ada para sahabat yang taat kepada Nabi, taat kepada Allah secara hakiki Islamnya. Ada yang Islamnya tidak secara hakiki, benar-benar, sehingga dia masih melakukan perbuatan tatayyur, mengundi nasib. Wala hamata. Apa yang dimaksud hamata? Hamata itu merupakan nama jenis burung. Dulu orang-orang jahiliyah ketika bertemu dengan hamata, satu jenis burung, pada malam hari, karena hamah ini merupakan burung yang aktivitasnya pada malam hari. Hamata. Kalau sampai berjumpa dengan burung hamata, itu pasti akan terjadi kesialan. Itu anggapan orang-orang jahiliyah. Kalau sampai jenis burung hamata ini hinggap di rumah seseorang, itu mempercayai bahwasanya pemilik rumah itu pasti akan meninggal dunia, atau kerabat dekatnya akan ada yang meninggal. Anggapan sial gara-gara seekor burung. Sekarang juga terjadi. Kalau di Jawa itu burung gagak, cuma beda nama atau jenis burungnya beda. Kalau di Jawa, kalau ada burung gagak yang hinggap di rumah seseorang, itu sebagian atau rata-rata itu masih memiliki anggapan pasti akan ada yang meninggal. Padahal sudah jelas digambarkan, dicontohkan, dikisahkan dalam hadis Nabi, tapi masih terulang-ulang. Wabah tadi, wabah adwa, safar, itu jenis wabah. Dulu sudah terjadi, itu menular, bisa membunuh. Banyak orang yang beranggapan sial gara-gara kejadian itu. Belum lama kita diberi ujian berupa COVID-19, dirasakan secara bersama-sama dengan jenis penyakit yang menyebar. Zamannya Nabi Muhammad, walaupun kita masih termasuk zamannya Nabi Muhammad, ketika para sahabat dan orang-orang yang bertemu dengan Nabi itu diuji juga dengan jenis penyakit yang menular.
Dan dulu juga anggapan orang jahiliyah kalau ada burung hamata itu pasti akan terjadi kesialan. Sekarang terulang lagi. Kalau di sini jenis burungnya burung gagak. Itu menunjukkan tradisi yang salah itu terus turun menurun juga. Di sana ada ketaatan dan juga di sana ada kemaksiatan. Tinggal kita pilih jalur kanan atau jalur kiri. Beda tahun itu akan terulang lagi. Pasti di sana ada ketaatan dan juga di sana ada kemaksiatan, ada kesyirikan. Wala safar. Safar di sini ada dua pengertian. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, sebuah jenis penyakit cacingan yang menimpa para orang-orang jahiliyah sehingga mereka banyak yang meninggal dunia, dan ini wabahnya juga bisa menyebar. Sehingga orang-orang jahiliyah dahulu menyalahkan jenis penyakit safar. Penjelasan yang nomor 2, safar itu bulan Safar. Orang jahiliyah dahulu beranggapan bulan Safar itu merupakan bulan penuh kesialan, penuh ujian, cobaan. Dan cobaan itu bukan disandarkan kepada Allah, tidak menyadari bahwasanya itu ujian karena ditakdirkan oleh Allah. Sehingga orang-orang jahiliyah menyalahkan bulan Safar. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Kalau sekarang itu bulan apa? Suro. Cuma beda bulan. Dulu bulan Safar. Sekarang bulan Suro. Kalau orang-orang Jawa itu menganggap itu tanggal 1 Suro itu keramat. Jangan sampai ada yang melakukan pernikahan, pasti nggak akan langgeng. Apalagi nikahnya bulan 1 Suro itu nikahnya laki-lakinya Kidul Etan dapat istri Lor Kulon. Itu anggapan orang Jawa ngalor mulon. Dihitung Prabon Jawa itu pasti tidak akan langgeng. Atau istilahnya itu nyebrang segoro geteh. Itu dukun-dukun ngeramal kayak gitu. Nah, itu pasti penuh kesialan. Apalagi waktu Suro nikahnya. Itu juga termasuk tatayur. Bahkan tatayurnya itu masuk ke dalam asyirku akbar, syirik besar. Kan terulang lagi. Sekarang pemahamannya waktu Suro, dulu waktu Safar. Jadi terulang-ulang terus. Zada muslimun wala nau'a, tidak ada perbintangan. Zodiak itu tidak ada. Ilmu perbintangan itu tidak ada. Kita tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu perbintangan. Karena di situ banyak mafsadah, kerusakan-kerusakan di dalamnya. Kita mempelajari itu seperti
saja kita mempelajari ilmu kedukunan, ilmu paranormal. Dulu sudah terjadi. Para dukun itu mempelajari ilmu perbintangan untuk mencuri kabar secara langsung dari langit. Fungsinya bintang itu untuk menjaga agar kabar dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak dicuri oleh para setan, karena bintang itu untuk melempar. Paranormal, ilmu perbintangan itu tidak diperbolehkan sejak zamannya para sahabat masih hidup. Orang-orang jahiliyah masih ada. Wala ghaula. Ghaula dalam hadis ini merupakan jenis setan atau jin pada waktu itu yang dipercayai. Ghaula ini, orang-orang jahiliyah mempercayai ini menunggu tempat-tempat yang dianggap keramat zaman dahulu, seperti pohon besar di suatu pertigaan, perempatan, dulu sudah terjadi. Dan waktu ini masih diulangi lagi. Ada sebagian masyarakat alasannya melestarikan tradisi nenek moyang. Itu sebagian masih banyak orang yang mengirim bunga atau sesajen ke perapatan, pertigaan atau pohon besar, atau watu besar, batu besar. Itu banyak yang masih mengirim sesajen. Padahal zaman dahulu itu sudah terjadi wala ghaula. Sudah terjadi. Terulang lagi zaman sekarang. Ashabul ijmali, penjelasan secara umum hadis ini, lima kanat jahiliyah ta'uddu bi katsirin minal khurafat wal awham. Masyarakat jahiliyah dulu dihebohkan dengan banyaknya khurafat. Orang-orang jahiliyah dahulu itu dihebohkan banyaknya khurafat. Khurafat itu kepercayaan atau ajaran yang tidak bersandarkan pada bukti nyata. Kepercayaan atau suatu ajaran yang tidak bersandarkan pada bukti nyata. Jadi tidak ada dasarnya, bukti nyatanya itu tidak ada. Maksud bukti nyata di sini tidak ada dasar dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Aradal Islam, ajaran Islam itu datang ingin melindungi para penganut ajaran Islam dari kebatilan-kebatilan. Makanya semuanya kisah-kisah zaman dahulu itu diceritakan. Contohnya di dalam surah Al-A'raf ayat 131, zamannya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam diceritakan terjadinya tatayur. Di surah Yasin ayat 19, Rasul secara umum, perbuatan apa saja yang dilakukan kaumnya yang menolak ajaran para rasul itu diceritakan. Zamannya Nabi
Nabi Muhammad SAW juga diceritakan dalam hadis yang kita pelajari malam hari ini. Terjadinya khurafat. Makanya hadirnya ajaran agama Islam itu untuk melindungi pengikutnya dari kebatilan-kebatilan yang terjadi. Oleh karena itu, Islam itu mengingkari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa saja yang disebutkan dalam hadis ini. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Jenis penyakit menular itu ada, tapi penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Semuanya itu disebabkan takdir Allah. Wala tiyarata, tidak ada tatayur. Wala hamata, tidak ada jenis burung yang membawa kesialan. Wala safara, tidak ada bulan yang buruk. Safar. Wala nau'a, tidak ada jenis jin atau syaitan yang menunggu suatu tempat sehingga disembah, diberi sesajen. Wala ghawla, khurafat itu sudah terjadi pada masyarakat jahiliyah dan sekarang juga terjadi lagi. Banyak orang yang melakukan khurafat, suatu kepercayaan dalam ajaran agama Islam tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Anas ibn Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Bani Israel iftaraqat ala 71 firqatan. Sesungguhnya Bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku nanti. Ini terjadi sejak Nabi itu masih hidup sampai meninggalnya itu terjadi. Wa inna ummati, sesungguhnya umatku sataftariqu ala Sintaini wa sab'ina, umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, semua golongan yang terbagi menjadi 72 itu akan masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Wa hiya al-jamaah, yang masuk surga itu al-jamaah. Maksud al-jamaah di sini orang-orang yang taat terhadap ketentuan Allah, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih, itu yang akan masuk ke dalam surga. Dia melakukan suatu amalan berdasarkan dalil, bukti. Karena sebagian orang yang memeluk agama Islam itu masih percaya dengan khurafat, suatu ajaran agama Islam yang bukan didasari pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sehingga tradisi-tradisi yang seharusnya bukan dari ajaran agama Islam dipaksakan masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu bahaya. Seperti contohnya
Yasinan. Yasinan itu boleh atau tidak Pak Bu? Yasinan boleh. Yasinan itu boleh. Membaca surat Yasin itu diperbolehkan. Tapi itu yang ditujukan kepada Allah. Yang tidak diperbolehkan, yang sering terjadi, Yasinan ditujukan untuk orang yang meninggal atau kirim doa alasannya. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu tradisi terus menerus terjadi di masyarakat. Karena mereka menggunakan dalil Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakanlah Yasin terhadap orang yang meninggal. Padahal itu hadisnya dhaif, sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu. Menggunakan hadis yang dhaif itu terus menerus dilakukan. Karena itu doktrin yang salah, pelajaran yang salah, sering kita lihat, sehingga pikiran kita terpengaruh dengan pemahaman yang salah. Jadi umat nanti akan terbagi menjadi 73 umatnya Nabi Muhammad. Kalau dalam hadis ini itu 72. Ada yang mengatakan 73. Yang satunya itu masuk ke dalam surga. Dari 72 atau 73 itu semuanya ngakunya Islam. Ngakunya semuanya benar. Tapi ingat, yang masuk surga cuma satu saja, yaitu al-jamaah, yang merujuk atau kembali dalam mengamalkan suatu amalan, dia berdasarkan dalil, bukan ego hawa nafsu. Al-jamaah. Makanya di dalam surah Al-Jasiyah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, summa ja'alnaka 'ala sari'atin minal amri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di atas syariat, peraturan yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat yang terdapat di dalamnya. Wala tattabi', dan jangan sekali-kali kamu mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Jadi dalam mengamalkan suatu amalan itu harus sesuai dengan syariat. Apa perintahnya? Kita diwajibkan untuk mengikutinya. Fattabi'ha wala tattabi', dan jangan diikuti hawa nafsu. Hawa nafsu orang itu mengajak kepada keburukan. Makanya adanya ajaran agama Islam, syariat agama Islam itu untuk rem. Contohnya zina, berhubungan badan bukan sesama mahramnya, itu rasanya enak. Nah, zina, jima enak, tapi ingat adanya syariat untuk apa? Untuk rem hidup. Nah, apa buktinya? Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Nah, itu rem hidup. Makanya syariat itu ajaran agama Islam untuk rem, jangan melakukan perbuatan itu. Wala taqrabuz zina. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi di sini menjelaskan
karena khawatir umatnya tadi terbagi menjadi 72 atau 73 akan saling berselisih. Semuanya ngakunya masuk ke dalam surga, tapi yang masuk cuma satu. Makanya Nabi dalam sabdanya yang lain, inni qad taraktu fikum syai'ain, sesungguhnya telah aku tinggalkan 2 perkara dalam ajaran agama Islam. Lan tudillu ba'dahuma, kalau kalian benar-benar berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan. 2 hal ini apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahnya Nabi. Jadi patokan suatu amalan itu kitabullah, Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Suatu perselisihan dalam ajaran agama Islam harus dikembalikan kedua hal ini. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Dan sebelum ditutup, karena ini pembahasan terakhir dalam pembahasan tatayur, Pak, Bu, pertemuan pertama kita mempelajari surat apa? Ayat berapa? Al-A'raf ayat 131. Ini menceritakan siapa tadi? Fir'aun dan para pengikutnya dengan Nabi Musa dan umatnya. Yang kedua, apa Pak? Yasin ayat 19. Surah Yasin ayat 19 menceritakan Rasul secara umum, apa yang terjadi pada umatnya. Yang terakhir apa Bu? Menceritakan kisah apa? Kejadian pada zaman siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.